Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kembali lagi di acara Tausiah, tanya urusan syariat dan muamalah. Insyaallah pertanyaan yang masuk akan dijawab oleh Al-Ustaz Abu Marwan Hafizahullah. Sebelumnya juga kita ucapkan jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Dan tentunya di samping saya sudah ada Al-Ustaz. Kita langsung tanya jawab, Ustaz. Pertanyaan pertama dari Abu Abdirrahman, usia 31 tahun, domisili Cibiru. Ustaz, boleh nggak kalau kita berbuat sesuatu kepada orang lain terus ikhlas kita itu disebut-sebut? Misal, saya ikhlas kok, saya ridho kok lillahi ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bertatap muka, kemudian kita bisa kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan apa yang tadi ditanyakan, al-ikhlas ya, keikhlasan. Tentunya keikhlasan itu tempatnya di dalam hati kita, dan bentuk keikhlasan itu bainaka wa bainallah, di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seseorang kalau seandainya dia benar-benar ikhlas, tentunya tidak perlu kemudian dia mengungkapkan kepada orang lain bahwasanya saya melakukan ini ikhlas. Ya. Karena kalau seandainya seseorang menyebutkan amalannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi yang tadinya ikhlas kemudian berubah niatnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau kita lihat dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari para ulama salaf rahimahumullah, ketika mereka melakukan satu amalan benar-benar ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, tidak ada kemudian mereka menyebutkan bahwasanya mereka mengamalkan ini ikhlas, berinfak ini ikhlas, baca Al-Qur'an ini ikhlas, dan seterusnya. Karena yang keikhlasan itu sekali lagi bainaka wa bainallah, di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menilai ya, benarkah keikhlasan kita, murni kita beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Karena orang itu, kita ya, manusia hanya melihat secara apa? Zahir saja. Secara zahir saja. Ya. Adapun hatinya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya benar-benar ikhlas, ya tidak perlu kita sampaikan. Dan kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, bagaimana seseorang melakukan satu amalan itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, ya Nabi SAW mengajarkan untuk kita mengamalkannya dengan ya sembunyi-sembunyi. Maksudnya hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Contohnya ketika seseorang berinfak yang infaknya itu benar-benar bernilai, ya benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yunfiqu yaminu la ya'malu shimalu, sampai apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya tidak tahu, ya yang tidak diketahui oleh tangan kirinya, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana seseorang benar-benar menyembunyikan amalannya, ya karena benar-benar ingin mendapatkan pahala, keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat malam. Ya, kenapa di antara keutamaan salat malam kemudian mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena di antaranya amalan tersebut dilaksanakan dalam keadaan wan nasu niyam. Wan nasu niyam, manusia tidur. Tidak ada yang tahu dia sedang sholat ataukah tidak. Ya, dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Nah, keutamaan orang yang melaksanakan sholat malam, ya tadkhulu al-jannata bisalam, dia akan masuk surga dengan selamat. Ya, maka sebabnya ketika dia bangun di malam hari kemudian menunaikan sholat, ya menunaikan sholat.
kemudian sholat sunnah. Nabi SAW mengajarkan di mana? Di rumah. Kenapa? Itu lebih menjaga hati keikhlasan dia, gitu ya. Keikhlasan dia dalam melaksanakan amalan itu. Karena kalau seandainya dia laksanakan di rumah, yang tahu hanya ya mungkin orang-orang yang ya sudah dia sangat dekat dengannya, istrinya atau mungkin anaknya, yang kalau seandainya untuk ujub dia ya sangat kecil gitu. Tapi kalau seandainya di luar, mungkin ada orang yang melihatnya bagaimana, nah ini akan timbul mungkin ketidakikhlasan. Nah, sehingga kalau betul amalan itu karena Allah, ya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu untuk kita ungkapkan, ya. Tidak perlu untuk kita ungkapkan karena Allah yang paling tahu bagaimana isi hati kita. Allah Maha tahu apa yang ada di isi hati kita. Ya, biarkan keikhlasan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak perlu kemudian dia mengungkapkan kepada orang lain, dia menyebarkan kepada orang lain bahwasanya dia mengamalkan sesuatu ini atau ibadah tertentu, ketaatan tertentu, benar-benar ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan kedua, Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana bentuk keikhlasan kepada seseorang yang berprofesi sebagai guru pesantren? Baik. Bentuk keikhlasan seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, ya, dan ini tentunya sangat-sangat penting, ya, menjaga keikhlasan bagi orang-orang yang menyebarkan ilmu, terutama ilmu syariat, terutama ilmu syariat, ya. Kalau seandainya ilmu tersebut dia sampaikan kepada orang lain dengan tujuan bukan karena Allah, ini bahaya yang sangat besar. Bahaya yang sangat besar, ya. Seseorang belajar kemudian menyampaikan ilmunya, tujuannya apa? Liyuqal alim, agar dikatakan dia ini berilmu, gitu ya. Nah, apa kata Nabi SAW? Awal man tusa'ar bihin nar, awal kali dinyalakan api neraka ini diantaranya 3 golongan, yang salah satunya tadi orang yang belajar, ya, orang yang belajar namun tujuannya agar dikatakan dia adalah seorang alim. Sama juga orang yang belajar kemudian dia mengajarkan ini kepada orang lain, ya. Kalau seandainya niatannya rusak, ya, ini ya bahayanya lebih besar, terutama kalau seandainya itu ilmu agama, ya, ilmu agama. Barakallahu fikum. Maka banyak, ya, nasihat para ulama untuk kita menjaga keikhlasan, ya, menjaga keikhlasan. Memang di dalam thalabul ilm, Nabi para ulama salaf rahimahumullah menjelaskan boleh jadi mungkin awal thalibul ilm, awal kali seorang belajar itu, ya, bukan karena Allah. Boleh jadi mungkin karena dia awal kali belajar, ya. Nah, kemudian dia melihat orang lain bagaimana dia menjadi seorang yang alim, dipuji gimana, waliyadzubillah. Namun kalau seandainya dia benar terus belajar, menggali ilmu, dia mengetahui kebodohan dia, kejahilan dia. Karena orang kalau seandainya dia terus menggali ilmu, dia akan merasakan dirinya apa? Bodoh, gitu, jahil. Ya. Setiap dia menambah ilmu, setiap dia mengetahui ilmu, maka dia akan mengetahui bahwasanya dirinya itu dalam kebodohan, kejahilan. Nah, ini, ya. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya bagaimana seseorang di dalam belajar dan mengajarkan ilmu ini, dia benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran seseorang, ya, benar-benar ikhlas di dalam belajar, di dalam menyampaikan ilmu. Barakallahu. Maka beliau menjawab, bentuk keikhlasan seseorang ketika belajar itu ketika dia niatkan raf'ul jahli an nafsi, ya, dia belajar ini agar mengangkat kejahilan pada dirinya, warf'ul jahli an ghairi. Kemudian setelah itu apa? Niatan dia untuk mengangkat kejahilan bagi orang lain, mengangkat kejahilan dari orang lain. Nah, ini bentuk apa? Bentuk keikhlasan dia. Jadi bukan niatan yang lain, ya. Niatkan bahwasanya kita mengajarkan orang lain itu agar mengangkat kejahilan kepada mereka, memberikan hidayah kepada mereka, taufik, al-hidayah, al-irsyad wal bayan, ya. Lapun taufikan
kembali urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban bagimu kecuali apa? Menyampaikan saja. Maka ini tujuan kita, ya. Ini niatan kita. Kita hanya menyampaikan hidayah, bayan, penjelasan, al-irsyad, bimbingan. Itu saja. Kemudian kita ingin mengangkat kejahilan dari orang lain ketika kita menyampaikan ilmu. Ketika kita menyampaikan ilmu, ya, berikan hidayah. Oleh karenanya, ya, kita diperintahkan bagaimana menyampaikan ilmu tersebut, bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu, akan tapi bagaimana seseorang benar-benar bisa menerima hidayah yang kita sampaikan, ya, penjelasan yang kita sampaikan. Ya, karena kalau seandainya hanya menyampaikan penjelasan begitu saja, mungkin Nabi SAW tidak perlu kemudian capek-capek bagaimana mencari metodenya untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang kufar Quraisy atau kepada siapa. Akan tapi dengan uslub, dengan cara yang hal itu bisa mengena kepada mereka, ya. Contohnya ketika Nabi SAW mengutus siapa? Mu'adz bin Yaman ke negeri Yaman, ya, maka dikasih tahu dulu, ya, bahwasannya kamu akan mendatangi ahlul kitab. Awal kali yang kamu akan ajak mereka untuk mengajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuannya apa? Para ulama menjelaskan bahwa ini uslub agar dakwah ini diterima di sisi manusia, di sisi mad'u, ya. Mad'u, setiap orang kan berhak untuk mendapatkan apa? Hidayah, penjelasan dari kita, dari orang-orang yang mungkin sudah mengenal, ya, sedikit banyaknya tentang ilmu agama sesuai dengan Alkitabullah dan Sunnah Nabi SAW. Ya, maka sekali lagi di dalam menyampaikan ilmu tersebut, maka tujuan kita itu al-hidayatun nas. Kita memberikan hidayah kepada manusia. Ingin dia melaksanakan kebaikan, ketaatan, ibadah sebagaimana kita laksanakan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ya. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia menginginkan agar dia bisa melaksanakan ibadah, ketaatan dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah juga yang dia inginkan terhadap saudaranya. Ya, jadi sekali lagi tujuannya tadi untuk mengangkat ilmu untuk mengangkat kejahilan dari orang lain dan menyampaikan hidayah, ya, agar tersampaikan hidayah, agar seseorang memahami hidayah yang kita sampaikan dan mau melaksanakan apa yang kita sampaikan dari bimbingan dalam syariat ini. Wallahu a'lam. Ini mungkin bentuk keikhlasan di dalam menyampaikan ilmu. Apakah boleh, pertanyaan ketiga, apakah boleh kita menerima mukafaah dari pesantren karena kita telah mengajari ilmu agama? Berkaitan dengan permasalahan ini, hal ini juga ditanyakan kepada para ulama, ya, apakah boleh kita mengambil upah, ya, nah, atas ilmu yang kita sampaikan. Nah, ini tentunya bukan karena kita menjual agama, ya, dan bukan kayak jasa seseorang melakukan satu pekerjaan kemudian dibayar sesuai dengan apa yang dia telah lakukan, gitu, ya. Karena ilmu agama kalau mau dibayar tentunya sangat mahal, ya. Kalau berkaitan dengan ilmu agama, tentunya tidak akan sebanding dengan apa yang diberikan. Namun apakah boleh? Al-aslu, maka secara asal hal ini boleh, kata para ulama, ya. Hal ini boleh seseorang mengambil, ya, ujrah upah, ya, sesuai dengan apa yang telah dia tegakkan dari mengajarkan ilmu atau melaksanakan satu bentuk kegiatan ibadah yang mungkin membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, ya. Maka untuk menggantikan hal tersebut, waktu yang dia telah berikan
ya tenaga yang dia telah keluarkan, kemudian ya diberikan padanya upah atas hal itu semuanya, maka secara asal ini boleh, ya. Ini boleh. Barakallahu fikum. Nah, dan kalau kita jadi pertama kali afwan tadi Anda sebutkan, ya tadi asalnya boleh kalau seandainya tadi ibadahnya itu apa istilahnya muta'addi. Jadi ada objek, ya. Ada objek yang dia berikan manfaat dengan satu ibadah tersebut, ya, satu ibadah tersebut. Nah, di sini secara asal boleh. Namun kalau ibadah itu pada asalnya tidak ada bentuk objeknya gitu, lazim, maksudnya ibadah itu hanya dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala langsung, kayak sholat misalkan, ya, kayak puasa. Nah, ada nggak di situ perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia melaksanakan sholat? Kan tidak ada, ya. Maka secara asal ini tidak boleh kemudian dia mengambil ujroh atau mengambil upah gitu karena dia melaksanakan sholat, karena dia melaksanakan puasa atau hal-hal yang lain yang sifatnya tadi, ya, ibadah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya di sana ada objeknya, misalkan, ya, tadi ketika menyampaikan ilmu agama, ada orang yang disampaikan, ya, ada saudara yang kita sampaikan kepadanya dengan sebab dia sampaikan ilmu itu, sampaikan ayatnya, hukumnya dan seterusnya, maka ini secara asal tadi boleh, ya, secara asal ini boleh. Nah, para ulama berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada sebagian para sahabat yang melakukan perjalanan ketika itu ke satu tempat, kemudian di satu tempat tersebut ada tokoh kaumnya yang terkena terkena sengat, ya, terkena sengat binatang yang berbisa gitu, ya, berbisa. Kemudian datang kepada para sahabat tersebut, ya, agar bisa menyembuhkan. Ada yang bisa menyembuhkan tokoh kaumnya ini yang terkena sengatan. Kemudian dipersyaratkan untuk membuat jamuan untuk mereka, ya, sebagai balasannya. Nah, ini sebagai balasannya. Maka hal ini dibolehkan oleh Nabi SAW, tidak dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian di dalam riwayat Al-Imam Bukhari bahkan dikatakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya perkara yang pantas untuk kalian ambil dari ajar, dari upah atau dari balasan itu adalah kitabullah. Ketika dia menyampaikan mungkin syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membuat bab di dalam syarah Al-Imam Muslim, syarah ya Sahih Muslim. Beliau membuat bab jawazu akhdhil ujrah ala ruqyah bil Quran wal adhkar. Bolehnya mengambil upah dikarenakan ruqyah dengan Al-Quran. Dia ruqyah dengan Al-Quran, ya. Dan itu ada Ada objek, ya. Ada objeknya yang kita bacakan kepadanya Al-Quran atau dibacakan zikir. Nah, ini sama juga. Di sini ada objek, kita sampaikan ilmu kepada manusia, kepada kaum muslimin. Maka kemudian diberikan, ya, sedikit dari, ya, balasannya, maka ini tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Nah, dan Al-Imam Nawawi mengatakan di dalam syarahnya, wa hadza tasrih bi jawazi akhdh ujrah ala ruqyah bil Fatihah wa dzikr wa annaha halalun la karahata fihi, ya. Kata Imam Nawawi menegaskan bolehnya mengambil ujrah ketika dia meruqyah dengan Al-Qur'an, dengan dzikir, dan hukumnya halal, tidak ada makruh padanya sedikit pun. Hukumnya halal, jelas, ya, halal. Kemudian begitu pula apa yang ditanyakan kepada komite fatwa Lajnah Daimah juga sama, ya, menegaskan tentang bolehnya mengambil ujrah, upah ala ta'limil Quran ketika dia mengajarkan Al-Quran, ya, karena Nabi alaihi salatu wasallam zawwaja
rajulan wa imra'atan bi ta'limihi iyyaha ma ma'ahu minal Qur'an. Ada seorang sahabat yang memberikan mahar kepada istrinya dengan apa? Dengan ayat Al-Qur'an, ya, dengan ayat Al-Qur'an. Nah, ini menunjukkan untuk menghalalkan al-farj, menghalalkan apa? Dia seorang laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan, itu harus ada maharnya, harus ada penggantinya, ya, yang biasanya bentuknya apa? Bentuknya harta, gitu ya. Sampai Nabi SAW dalam hadis yang lain, dia menyebutkan apa? Iltamis wala khataman min hadid. Dalam hadis ini, ya, carilah walaupun hanya cincin dari apa? Dari besi. Itu wala khatam min hadid. Ya, ketika tidak memiliki juga, maka dia hanya memiliki hafalan Al-Qur'an. Maka Nabi SAW menikahkan dengan apa yang dia miliki dari hafalan Al-Qur'an. Nah, ini waktu sahabat ujratan ala syifa marid kafir bisa biruqyah iyah bi Fatihatil Kitab. Ya, kemudian kata Lajnah Daimah, ya, dan para sahabat mengambil upah ketika membacakan ruqyah, ya, dan menyembuhkan tokoh kaum tersebut dengan membacakan surat Al-Fatihah. Kemudian juga Lajnah Daimah membawakan hadis inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Ya, jadi intinya boleh insyaallah. Namun yang perlu diperhatikan bukan berarti kemudian boleh ini kadang seorang mentarif, ya, membuat atau membuat tarif kalau seandainya segini nggak mau, ya, kalau seandainya nilainya tinggi baru mau. Nah, ini salah. Ini kalau ini jelas, ya, jelas sangat-sangat dilarang. Nah, sangat dilarang. Bagaimana dia menyampaikan ilmu dengan syarat dia harus membayar. Jadi kalau yang boleh itu kalau seandainya tidak ada, kemudian tidak ada apa tarif tertentu, gitu ya, berapapun ya dia. Pokoknya karena dia ketika menyampaikan ilmu tadi benar-benar dia ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada memberi orang atau tidak, itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau boleh diambil, ambil, ya. Hukumnya ambil boleh. Nah, dengan catatan tadi niatannya tetap harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kalau bentuknya keikhlasan itu berapapun yang mungkin diberikan, gitu ya. Nah, dari, ya, pengganti waktu yang dipakai untuk menyampaikan tadi ilmu, misalkan berapapun dia tidak akan mentarif, gitu, atau menentukan harga segini dan segitu, waliyadzubillah. Nah, sekali lagi kalau seperti itu yang terjadi, gitu ya, mentarif, ya, kalau segini boleh, kalau segini jangan, atau tidak mau, gitu ya. Nah, ini jelas ini sama dengan bimbingan Nabi SAW, la yattakhidh mu'adzinan. Nah, janganlah kalian menjadikan seorang muadzin yang ya'khudh ala adanihi ujrah, ya, yang dia mengambil dari adzannya itu ujrah. Maksudnya apa? Ya tadi dia tidak mau adzan kalau seandainya apa? Dipasang tarif berapa. Ya. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang dilarang, ini yang diharamkan. Ya, jangan kemudian menentukan tarifnya dan dia tidak beramal satu amalan tadi ibadah, contohnya menyampaikan ilmu, melakukan azan dan yang selainnya, kecuali dengan ujroh, kecuali dengan upah. Nah, kalau itu jelas dilarang. Tapi kalau seandainya lain memberi, gitu ya, ada yang mengganti dari waktu yang kita telah luangkan untuk hal tersebut, kemudian kita ambil, hal ini insyaallah boleh, sebagaimana kata Imam Nawawi, la karahata fi, tidak ada karahah, ya, satu bentuk yang dibenci padanya. Barakallahu, wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa Anda jawab. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh berdoa di saat salat sujud terakhir? Baik. Ini sering disampaikan dan ditanyakan kepada anak sendiri berkaitan dengan apakah boleh seseorang sholat, ya, kemudian berdoa
di sujudnya, ya, di sujudnya gitu ya, dengan bahasa atau bahasa Indonesia atau dengan bahasa apa? Oh, nggak bilang. Baik. Berkaitan dengan doa di dalam sujud, ya, di dalam sujud, maka itu jelas dalilnya ya. Nah, wa amma sujud fa aktsiru fiha du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun sujud maka perbanyak di sujud itu apa? Doa. Faqamina ayustajabulah. Ya. Maka selayaknya ketika dia berdoa di dalam sujudnya untuk dikabulkan. Kalau seandainya dia berdoa di dalam sujud, sepantasnya untuk dikabulkan. Nah, ini di antara waktu mustajabud doa ketika dia sujud di dalam sholat, ya, ketika dia sujud di dalam sholatnya. Nah, maka dia boleh seseorang berdoa, minta di dalam sujudnya apa yang dia butuhkan, gitu ya. Tentunya setelah dia membaca zikir sujudnya. Barakallahu. Ini jelas boleh, jelas disyariatkan untuk berdoa di dalam sujud. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama, ini sebagai tambahan mungkin ya, apakah harus dengan bahasa Arab gitu ya, nah, atau boleh dengan bahasa kita. Nah, ini yang terjadi khilaf di antara para ulama. Kemudian sebagian para ulama mengatakan tidak boleh dengan bahasa kita, harus dengan bahasa Arab, harus dengan ya bahasa Arab atau dengan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW atau yang ada dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran kayak Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana ya atina fid dunya hasanah, dan seterusnya ya, dari doa-doa yang mungkin ada disebutkan dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Nabi SAW, atau dengan bahasa dia tapi dengan bahasa Arabnya. Nah, ini karena datang ayat dan hadis dengan bahasa Arab gitu. Baik. Ini yang pertama. Ya, jadi pendapat yang pertama tidak boleh kecuali dengan bahasa Arab atau dengan ayat dan hadis yang disebutkan di sana doa-doanya. Ya, di ma'thur ya, doa-doa dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Para ulama yang lain di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menguatkan bahwasanya boleh ya, boleh untuk berdoa dengan bahasanya dia. Kalau kita bahasa Indonesia gitu berarti ya, bahasa Indonesia boleh ya. Apa yang dia butuhkan dia minta di dalam sholatnya dengan bahasa dia. Selama itu doa ya. Selama itu bentuknya doa. Barakallahu fikum. Jadi tidak perlu kemudian dengan bahasa Arab atau dengan doa yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW. Karena kadang seseorang mungkin, alhamdulillah kalau seandainya dia hafal ayat Al-Quran, ya, doa-doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, atau dia hafal hadis-hadis ya, yang doa-doa yang diajarkan Nabi SAW dalam hadis, maka alhamdulillah itu satu keutamaan yang besar ya, satu keutamaan yang besar. Namun kadang ada sebagian orang yang mungkin ya keterbatasan dari ilmu bahasa Arabnya, kemudian hafalannya, apakah dia tidak ada kesempatan untuk dia berdoa di dalam sujudnya, maka tadi wallahu alam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, selama itu doa ya, yang dilarang di dalam salat itu apa? Berbicara dengan ya, berbicara gitu, berbicara adami, kalamun adami. Nah, kalam adami ketika ngobrol, menjawab, bersihin orang lain, nah itu nggak boleh. Tapi bentuknya doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, selama itu bentuknya doa, maka ini tidak membatalkan salat. Ya, ini tidak membatalkan salat, dan bahkan kalau sujud tadi disyariatkan untuk berdoa. Oleh karenanya baik ya, tentunya kalau kita bicara afdalnya, mana yang lebih utama ya, berdoa dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Berdoa dengan apa yang ada dalam hadis Nabi SAW yang ma'thur ya, yang diajarkan Nabi SAW itu ya yang paling utama. Karena doa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, doa yang dikatakan apa? Jawami'ul kalim. Ya, kalimatnya mungkin ringkas namun padat maknanya. Ya, maknanya dalam gitu.
Namun kalau seandainya dia tidak mampu, maka Allah alam boleh dia butuh apa, dia berdoa dalam sujudnya, maka nggak jadi masalah dengan bahasa yang dia mampu untuk berdoa dengan bahasa dia sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya jawab. Barakallahu fikum. Kalau seandainya dikhususkan di doa terakhir, ini yang dipermasalahkan karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tadi secara umum, sebenarnya secara umum. Oleh karenanya untuk mengkhususkan di sujud terakhir, kita menghindari gitu ya, takut terjatuh ke dalam sesuatu yang perkara baru yang diada-adakan ya, sehingga boleh kemudian dia mungkin sujud ketika sholat sunnahnya, dan itu tidak mesti di sujud terakhir. Bahkan kalau seandainya sujud di rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua ya, di sujud pertamanya, ini nggak jadi masalah ya. Al-muhim jangan dikhususkan di sujud tertentu, dikhususkan di sujud tertentu ya. Kalau seandainya dia khususkan di sujud tertentu, ini yang kita khawatirkan terjatuh ke dalam sesuatu yang muhdats, yang baru ya. Karena untuk mengkhususkan satu sujud, ini harus perlu dalil. Sementara di sini dalilnya secara umum. Wallahu a'lam. Barakallahu. Tip pertanyaan selanjutnya dari Abdullah, usia 30 tahun, domisili Parahyangan. Bismillah, Ustadz, saya bekerja sebagai HC di suatu perusahaan. Ibaratnya polisinya perusahaan. Saya sering menginterogasi karyawan-karyawan yang nakal dan merugikan. Untuk membuat mereka mengaku, saya terkadang berucap, Pak, kalau mau mudah, mengaku saja. Saya sudah tahu semua yang Bapak lakukan. Kalau tidak, maka akan tambah rumit buat Bapak. Padahal semua perbuatan dia belum saya ketahui. Hanya beberapa saja. Saya begitu supaya karyawan-karyawan nakal ini mengaku. Karena banyak kejadian, karyawan-karyawan itu tetap berbohong sekalipun sudah ditekan. Apakah siasat seperti ini dibolehkan, Ustadz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Kalau kita membahas atau kita kembali kepada hukum asal, selama itu bentuk al-kadhib, bentuk kedustaan ya, jelas itu diharamkan ya. Jelas itu diharamkan. Nah, maka kalau kita kembali kalau kita ingin mengambil jalan yang sesuai dengan syariat ya, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW untuk mengajak mereka melakukan kejujuran, dan memperingatkan mereka dari bahaya kedustaan ya, karena banyaklah mungkin dari dalil, kemudian juga banyak mungkin al-qasas, bukan ya kisah-kisah atau tarikh-tarikh yang bukan ya kedustaan tarikhnya ya, cerita yang jelas sahih gitu. Kemudian ketika dia berbohong, ini ya akibatnya akan sangat-sangat buruk ya. Dan kalau seandainya dia jujur, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu fikum. Ini secara asalnya. Maka selama bisa ditempuh ya dengan tidak dengan kedustaan gitu ya, maka tidak boleh haram hukumnya seseorang untuk melakukan kedustaan. Haram ya untuk dia melakukan kedustaan. Ini karena di dalam Islam pun hanya beberapa perkara saja yang diperbolehkan untuk berdosa, dan itu pun karena maslahat yang lebih besar gitu ya. Maslahat yang lebih besar wala alam, karena secara asalnya hukumnya adalah haram ya kedustaan itu. Nabi SAW mengatakan apa? Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ila nar wa innal rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kedustaan itu mendorong seseorang untuk melakukan kefujuran, kejelekan. Wa innal fujur,
dan sesungguhnya kedustaan atau kejelekan ini akan menghantarkan dia ke dalam api neraka. Dan seseorang senantiasa berbuat atau berkata dusta sampai ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia pendusta. Baik, yang dikhawatirkan mungkin nanti terjatuh ke dalam atau bermudah-mudahan ketika dia mengatakan hal tersebut kemudian ada kedustaan di sana, bermudah-mudahan untuk berucap dusta dalam urusan yang lain. Barakallahu fikum. Baik. Namun mungkin baik, Allah alam, mungkin cara yang kalau memang dia tidak bisa ditempuh lagi, bentuknya tauriyah yang disebutkan oleh para ulama. Tauriyah ini bagaimana? Jadi secara asalnya memang kelihatannya bentuk kedustaan, namun dia tutupi hal tersebut, dan dia tetap ingin berbicara dengan kejujuran. Contohnya tadi bahwasanya apa yang dilakukan bapak ini sudah diketahui, intinya sudah diketahui. Kemudian di dalam hati ini mengatakan sudah diketahui apa yang saya ketahui, dan di sana ada yang tidak dia ketahui misalkan seperti itu. Ini tauriyah namanya. Jadi saya tahu apa yang bapak lakukan ini saya tahu, sebatas apa yang saya tahu. Ini dalam hatinya gitu, sebatas apa yang tahu. Maksudnya semua yang bapak lakukan saya tahu, semua yang saya tahu sebatas apa yang saya tahu. Namun ada mungkin hal-hal yang dia tidak mengetahui. Nah ini namanya tauriyah. Namun tadi kalau seandainya memang hal-hal tersebut ini kita kembali kepada asalnya gitu, untuk berbicara jujur, untuk membiasakan seorang berkata jujur, dengan dia bawakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan ayat, dengan hadis, kemudian dengan bimbingan para ulama salaf. Nah ini kalau seandainya bisa seperti ini lebih ahsan, afdal, sehingga seorang tidak berani untuk berkata dusta, berbuat dusta. Nah, ini tentunya lebih afdal, jelas lebih afdal dibandingkan hanya atau harus melakukan tauriyah tadi. Ini wallah alam. Jadi secara asalnya kalau jatuh ke dalam kedustaan, hukumnya asalnya haram. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya dari Abdullah, usia 44 tahun, domisili Bandung. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mohon pencerahannya. Saya ingin bertanya, apakah istri-istri dari menantu saya itu mahram bagi saya? Mohon jawabannya, jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Sebenarnya pertanyaan ini masih ana pertanyakan. Maksudnya apa maksudnya? Jadi kalau seandainya dia maksudnya dia bapak mertua gitu, berarti menantu tadi maksudnya dia punya anak laki-laki, kemudian si menantu istrinya yang menantu dia, apakah itu mahram bagi dia? Jelas itu mahram, jelas itu mahram, karena dalam ayat wa aba azwajikum, jadi bapak-bapak suami kalian, bapak-bapak suami kalian ini untuk istri mahram, mahram, barakallahu fikum. Bahkan kalaupun dia cerai atau mungkin meninggal suaminya, itu masih mahramnya alal abad, terus menerus gitu. Terus menerus, kalau seandainya walaupun cerai dengan suaminya atau meninggal suaminya, maka tidak boleh kemudian atau masih mahram gitu, dengan bapak dari suaminya atau bekas suaminya. Ini kalau seandainya pertanyaan seperti itu, maka jelas mahram antara mertua dengan menantu, bapak mertua dengan menantu istri, istri dari anaknya tadi, ini mahram, ini mahram. Maka kalau seandainya safar dengan mertuanya boleh, atau di mahromi dengan mertuanya, ini boleh. Ini secara asal dalam hukum Islam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum.
Kalau anak dia perempuan, ya, menikah dengan seorang laki-laki, kemudian si laki-laki ini nikah lagi dengan anak orang lain, nah, jelas itu bukan mahram bagi dia. Nah, karena anak dia perempuan, ya, yang tadi Anda bicarakan kan anaknya laki-laki, ya. Kalau ini anaknya perempuan, jelas, ya, tidak ada kemudian hubungan antara dia dengan apa? Dengan istri kedua dari menantu laki-lakinya. Kalau seandainya istri kedua dari anak laki-lakinya kan jelas itu karena akad nikah. Ya, kalau ini apa akad nikahnya? Dengan apa? Dengan anak perempuannya apa? Hubungan dia kan nggak ada. Wallahu a'lam. Barakallahu. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Kazuma, usia 40 tahun, domisili Cilenyi, Bandung. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahannya. Ingin bertanya mengenai ikhtilat. Sejauh mana batasan ikhtilat? Bagaimana ikhtilat memandang pelaksanaan kajian yang diberi hijab antara ikhwan dan akhwat? Pelaksanaan tawaf dan pelaksanaan sa'i. Mohon jawabannya. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Ikhtilat, yang dimaksud ikhtilat di sini ada campur baur antara laki-laki dan perempuan di satu ruangan, ya, di satu ruangan yang dibatasi di situ, ya, dibatasi di situ, bukan di pasar, bukan di tempat-tempat umum, bukan, tapi ruangan khusus, ya, ruangan maksudnya, ya, ruangan di sana kayak kantor atau kayak apa, ya, kelas gitu. Nah, maka ini bukan tempat umum, ya, bukan tempat umum. Kalau seandainya itu bercampur baur, itu ikhtilat, ya. Bagaimana dengan kajian? Nah, di masjid, ya, kemudian memakai hijab. Kalau seandainya memakai hijab, kemudian kalau masjid itu tempatnya tempat umum sebenarnya, ya, kaum muslimin yang melaksanakan ibadah di sana. Secara asal kalau seandainya tidak terjadi fitnah, ya, tidak, anak-anak tidak terjadi fitnah, kemudian di sana hijab jelas gitu, ya, dijaga adab-adab adab-adab dalam bermuamalahnya antara lawan jenis gitu, maka selama hal itu dijaga dan tidak timbul fitnah, kemudian dihijabi, ya, insyaallah ini nggak jadi masalah, ya, tidak masalah, dan dibedakan tempat laki-laki, tempat perempuan, kemudian ada hijab, ya, maka ini nggak jadi masalah insyaallah. Nah, selama hal itu tadi terjaga dari fitnah. Tapi kalau seandainya masih terjadi fitnah gitu, ya, kadang bisa dilihat dari bawahnya, atau mungkin kadang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, ya, sehingga ada hubungan antara laki-laki dan perempuannya. Nah, timbul fitnah gitu, ya, maka hal ini jelas wala taqrabuz zina. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati bentuk perzinahan. Jadi segala apa sebab-sebab yang terjerumus ke dalamnya, maka ini diharamkan. Kayak ikhtilat pun seperti itu. Kemudian hal ini pun kalau seandainya tidak aman dari fitnah, maksudnya tadi ada hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya, ini wasilah-wasilah untuk terjadi perzinahan, maka ini, ya, harus dihindari, ya, tidak boleh dilakukan. Barakallahu fikum. Nah, kemudian berkaitan dengan adapun tawaf dan sa'i, jelas maksudnya nggak bisa kemudian dia harus laki-laki saja, perempuan saja, karena itu bukan tempat yang khusus, ya, jelas bukan tempat yang khusus kayak masjid tadi. Nah, bukan tempat yang khusus karena di situ, nah, kaum muslimin berbondong-bondong, ya, berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah di sana, sehingga tawaf sa'i di situ kemudian, ya, ada laki-laki dan perempuan, ya, kayak di pasar. Kalau seandainya itu pun nggak boleh, ya, mungkin di tempat manapun nggak boleh gitu, ya, nggak bisa perempuan keluar, laki-laki atau laki-laki pun keluar, nggak bisa jadinya. Kalau seandainya semuanya itu dimasukkan ke dalam ikhtilat. Jadi kalau seandainya tempatnya umum gitu, ya, kayak pasar, kemudian kayak jalan-jalan, ya, di jalan, maksudnya jalan safar atau yang apa, maksudnya di jalan umum gitu. Nah, di sini, nah, atau di luar ruangan ini, kalau seandainya ada laki-laki dan perempuan, ya, bukan ikhtilat namanya,
Ya, tapi kalau sudah di ruangan tertutup, ya, ruangan yang bukan umum gitu, khusus kayak untuk belajar, untuk kantor dan yang selainnya, kemudian terjadi ikhtilat, nah itu ikhtilat namanya. Tapi kalau seandainya tadi di tempat-tempat yang manusia datang ke situ, keluar, ya, masuk keluar di sini, ya, masuk keluar di tempat tersebut, maka ini bukan termasuk ikhtilat. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Tip pertanyaan selanjutnya dari Lina, usia 41 tahun, domisili Banjaran. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar saat ibadah salat kita dapat khusyuk? Karena terkadang saat salat pas di tengah rakaat suka terlintas masalah hingga lupa rakaat. Jazakumullah khairan katsiran. Masyaallah. Baik. Barakallahu fikum. Mungkin ini ya musibah ya untuk kita semuanya, maksudnya kita tidak bisa menjamin salat kita, ya, semua dari kita bisa khusyuk dari awal sampai akhir. Nabi SAW mengatakan yuktab salatul rajul, ditulis ya salat seseorang itu kadang berapa? Usyruhu, hanya 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, sampai kadang hanya setengahnya gitu ya. Baik, ya. Jadi dari setengah, nah sedikit gitu, makin sedikit sampai ada hanya 1/10-nya maksudnya. Barakallahu. Nah ini dan tentunya salat ini min lubbiha, dari inti salat tidak lain adalah al-khusyuk, ya, kehusyuan kita. Makanya hal-hal yang mengganggu kehusyuan secara asal di dalam saat ini dihilangkan, maksudnya dihilangkan dulu, dilaksanakan dulu agar sholatnya dalam keadaan khusyuk. Kayak tidak bolehnya atau dilarangnya untuk kita menahan kencing atau menahan buang air besar, buang air kecil gitu ya. Nah secara asal ini tidak boleh, ya, dia tunaikan dulu baru melaksanakan sholat. Atau ketika dalam sholat pun kalau seandainya ini timbul gitu, pengen kencing atau BAB tadi, ya, buang air kecil, buang air besarnya, maka dibatalkan untuk menjaga kehusyuan, ya. Kemudian makan gitu, kalau sudah disiapkan bagaimana, ya, maka kalau sudah disiapkan dan dia membutuhkan makanan tersebut sebagaimana yang sudah kita lewati ya, pertanyaan seperti itu, maka dia dahulukan makan dulu, selesai dia makan, laksanakan sholat. Nah ini untuk menjaga kehusyuan, sehingga sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjaga kehusyuan sholat. Bagaimana caranya? Nah, di antara yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, ya, agar kita melaksanakan ibadah sholat ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan ikhlas karena Allah. Dia melaksanakan berdiri dalam sholatnya, dia mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan untuk dia melaksanakan sholat. Wa aqimus shalah. Ya, wa aqimus shalah. Dan ingat, ini adalah rukun Islam yang menjadikan dia seorang mukmin muslim, tidak lain dengan dia melaksanakan sholatnya. Ya, jadi yakini ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali. Kemudian untuk dia tentunya melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW dengan contohnya. Takbir kayak gimana, ya, yang sesuai dengan contoh Nabi SAW. Kemudian rukuknya, sujudnya, dan seterusnya. Benar-benar dia ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan sholat. Dan Nabi SAW bersabda dalam satu hadis apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana engkau atau kalian melihat salatku. Bagaimana salat Nabi SAW yang sudah digambarkan dalam hadis, maka kita laksanakan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Ya. Dan alhamdulillah pada zaman sekarang ini, ma'ruf, ya, ada kitab yang dikarang oleh seorang syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dari sifat salatin Nabi yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Ini menjadi menjadi kitab yang menjadi pegangan kaum muslimin. Bagaimana tata cara salat Nabi SAW dari awal sampai akhir, ya, dan terjemahannya sudah banyak, ya, sudah banyak. Maka itu bisa kita baca, kita dalam bagaimana takbirnya, bagaimana ruku sujud yang benar, ya.
rukun-rukunnya kita penuhi, kewajibannya kita penuhi, sunnah-sunnahnya kita penuhi. Baik. Ini. Kemudian di antara sebab yang lain untuk menjaga kekhusyuan kita adalah dengan kita memahami apa yang dibaca. Ya, benar-benar kita memahaminya. Jadi zikir-zikirnya Allahu Akbar, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca istiftah, doa istiftah ya. Nah, iftitah atau istiftah, Allahumma ba'id baini, ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Ya. Terus ya, apa yang dibaca, apalagi yang setiap rakaat kita baca. Ini surat Al-Fatihah. Ya, harusnya benar-benar kita fahami. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Maliki Yaumiddin. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas Maliki Yaumiddin, Raja. Ya, hari kebangkitan. Nah, hari pembalasan dan seterusnya sampai akhir. Dia benar-benar memahami apa yang dia baca dari surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Nah, kemudian ketika dia membaca surat yang lain, ya syukur dia bisa memahaminya. Karena dengan itulah timbul khusyuk ya. Ini ayat tentang adab, ini ayat tentang nikmat, ini ayat tentang hukum-hukum. Ya. Dia paham. Kemudian ketika dia ruku, nah, dia memahami subhan rabbiyal a'la, ini maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dia sangat memuji Allah dan seterusnya. Ketika dia sujud, ya, dia membaca doa subhan rabbiyal tadi ketika ruku dia subhan rabbiyal azim ya, maha suci Allah yang maha agung. Kemudian ketika sujud subhan rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Ataupun dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sujudnya, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu dikkahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya, dia meminta agar diampuni dosanya, yang kecil, yang besar, yang tersembunyi, yang nampak, ya. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujudnya. Ya, di antara zikir juga yang diajarkan. Kemudian ketika duduk, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, meminta rahmat kepada Allah, rezeki kepada Allah dan seterusnya. Nah, ini. Jadi cara menjaga kekhusyuan di dalam salat adalah memahami setiap zikir, bacaan yang dibaca di dalam salat. Syukur-syukur kita bisa memahami dari awal sampai akhirnya. Sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini intinya kita bisa memahaminya. Nah, itu yang menjaga kekhusyuan. Ya, tentunya masih ada yang lain, namun mungkin ini sekilas ya yang bisa menjaga kekhusyuan kita di dalam salat. Wallahu a'lam. Ini yang bisa Ana jawab. Barakallahu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rizky Syafarina, usia 37 tahun, domisili Margahayu, Kabupaten Bandung. Pertanyaannya, saya pernah baca kalau ketika kontraksi pembukaan mau melahirkan tapi belum keluar darah, artinya belum masuk waktu nifas dan masih wajib sholat. Apa betul? Sementara saya ketika kontraksi sudah tiap menit dari subuh sampai asar dan belum ada keluar darah, saya tidak sholat karena menahan sakitnya kontraksi. Afan, saya tidak sholat karena menahan sakitnya kontraksi saja, saya sudah sangat kewalahan. Apakah saya berdosa? Jazakallah khairan. Barakallahu. Baik, berkaitan dengan hal ini tentunya kita kembali kepada ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Baik, jadi kalau seandainya memang kontraksi gitu ya, yang terus, nah kemudian dia tidak mampu untuk melaksanakan salat, baik, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur dengan hal tersebut. Ya. Dan memang kalau seandainya memang belum keluar darah, belum dikatakan nifas, ya. Baik. Namun hal ini pun perlu perlu ditegaskan, karena kalau seandainya memang ada kontraksi, biasanya itu akan keluar darah biasanya, ya. Mungkin kalau ngecek maksudnya sekeluarnya ini mungkin tidak keluar. Tapi kalau seandainya mungkin dipakai kapas atau apa, ya boleh jadi mungkin hal itu bisa terlihat apakah keluar atau tidaknya. Intinya seperti itu. Jadi kalau seandainya memang namanya at-talq, ya,
Jadi ada bentuk apa? Tadi reaksi kontraksi tadi, kemudian ada darah saja, itu sudah nifas sebenarnya, sudah nifas walaupun belum melahirkan, karena mungkin 2 hari 3 hari sebelumnya sudah ada darah yang keluar dengan kontraksi bayi yang di dalamnya. Nah ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam satu kutub beliau, ya apa, nah ad-dam at-tabi'i, ya ad-dam at-tabi'i, di situ dijelaskan bahwa kalau seandainya hal tersebut terjadi itu sudah masuk masuk hukum nifas gitu ya, hukum nifas. Jadi tinggal ditakkid saja, maksudnya nah tadi dicek dengan benar. Kalau seandainya memang kontraksi kemudian keluar darah, jelas itu nifas. Tapi kalau seandainya nggak ada, tapi mungkin dia tidak bisa melaksanakan hal tersebut dikarenakan dia menahan sakit dan yang selainnya, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Dan kalau seandainya dia misalkan bisa dia ganti di waktu yang lain, ya di waktu yang lain, Allah alam. Nah, dia bisa ganti di waktu yang lain, ya di waktu yang mungkin reda, nah kontraksinya atau gimana, belum masuk nifas, maka dia ganti. Atau mungkin setelah selesai nifasnya, dia tahu sebelumnya dia tinggalkan berapa sholat, maka Allah alam, ya mungkin itu yang bisa diganti, ya sebagai bentuk amalan fattaqullah mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Begini. Pertanyaan selanjutnya dari Fulana, usia 25 tahun, domisili Bandung. Ustadz, istri beberapa kali tidak sengaja melihat di histori HP suami bahwa suami suka menonton video porno, bahkan sampai download aplikasi kencan. Setiap sudah bermaksiat di tempat kerja, saat pulang ke rumah sikapnya berubah dan cenderung cuek dan fokus HP. Istri sudah tahu dia bermaksiat, tapi selama ini bungkam meski sakit hati, selalu dikhianati. Apakah sikap istri sudah benar? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Masya Allah. Sebenarnya ini kembali kepada urusan keluarga, ya. Artinya kalau kita membahas tentang hukumnya, ya bagaimana melihat sesuatu yang bukan mahram, ya dan yang selainnya, itu jelas haram, ya. Itu jelas haram. Baik. Dan kalau seandainya seseorang mengetahui hal tersebut dan bisa mengingatkan, ya masuk dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, wa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Ya, jadi kalau seandainya bisa dia ucapkan, maksudnya dia ingkari dengan lisannya, dia ingkari, ya dengan baik kepada suaminya, sampaikan ini haram, ini tidak boleh, ya. Dengan tangannya mungkin dia bisa pegang HP-nya atau gimana lah, ya. Al-muhim bisa terhindarkan dari maksiat tersebut, ya. Bisa terhindarkan dari maksiat tersebut. Ada kewajiban untuk mengingkari ingkarul munkar, ya, mengingkari kemungkaran tadi. Apa yang mampu dia laksanakan, ya, apa yang mampu dia tegakkan dari ingkarul munkar. Intinya seperti itu. Ya, adapun jelas kalau melakukan hal tersebut, ya melihat video porno atau yang hal-hal yang lainnya, jelas hal itu jelas sangat diharamkan, ya, haram hukumnya. Apalagi ini sudah beristri gitu, ya. Nah, orang yang melakukan perzinahan dalam keadaan dia sudah nikah saja, ya maka di dalam syariat Islam ini hukumannya tidak lain apa? Rajamun, ya, dilempar dengan batu sampai dia meninggal, karena dia sudah diberikan, ya, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan, ya, kebebasan untuk dia melakukan apa yang dia inginkan kepada istrinya, kemudian dia salurkan kepada yang lain, ya, dia kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memanfaatkan nikmat yang halal yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian dia memilih sesuatu yang haram. Nah, ini jelas, ya, perkara yang dosa besar, ya, dosa besar. Sehingga sekali lagi wajib untuk kita menegakkan ingkar munkar sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Ingkari kemungkaran tersebut. Adapun urusan bagaimana dengan keluarganya, ya kita kembalikan kepada suami dan istri tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dan Allah Subhanahu wa taala
memberikan hidayah ya kepada semuanya untuk melaksanakan syariat ini dengan seutuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir dari Muhammad Ertanto, usia 32 tahun, domisili Bandung. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Jika sebuah yayasan pendidikan melanggar ketentuan hukum yang mengakibatkan hukum pidana dan pelanggaran yang merupakan penyelewengan dana publik, apakah jika kita masih bekerja di dalamnya, kita termasuk ke dalam tolong-menolong dalam berbuat kemungkaran, mengingat usaha kita telah membantu mengembangkan lembaga pendidikan tersebut yang notabene-nya berada di bawah naungan yayasan yang melanggar hukum. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Baik. Nah, sebenarnya pertanyaan hal ini ya, kembali kepada sama dengan apa yang pernah ditanyakan seorang yang bekerja di satu perusahaan, kemudian perusahaan tersebut melakukan apa? Melakukan satu yang dilarang gitu ya. Nah, yang diharamkan. Jadi intinya, kalau seandainya dia tidak membantu untuk melakukan kejelekan tersebut, keharaman tersebut, ya, baik itu dengan mengambil hak orang lain, ya, atau ya menzalimi orang lain, selama dia tidak ikut campur dalam hal tersebut, dia dalam bidang yang lain gitu ya, bidang yang lain. Nah, hal itu dia tidak termasuk ke dalamnya, dia tidak termasuk ke dalamnya, tidak termasuk berdosa dengan hal tersebut gitu ya, karena dia tidak langsung ya melakukan hal tersebut. Baik, walaupun kalau seandainya dia, kalau kita bilang waroknya ingin menjaga diri, takut nanti dia kembangkan perusahaan tersebut malah ya lebih banyak madaratnya ya. Nah, warok dia bentuk ya menjaga agama dia ya, bentuk menjaga apa, kemaslahatan syariat, maka itu kembali kepadanya. Namun secara asal hukumnya, kalau seandainya dia tidak langsung berurusan dengan hal-hal tersebut, mengambil hak orang lain atau baik mendolimi orang lain, ya dia tidak langsung melakukan hal tersebut, cuma dia bekerja untuk perusahaan tersebut gitu ya, nah, atau pendidikan tersebut, yayasan pendidikan tersebut, maka hal itu nggak jadi masalah, insya Allah ya, nggak jadi masalah. Dia tidak mendapatkan dosa dengan hal tersebut. Nah, tapi tadi kalau seandainya dia warok, kemudian dia tinggalkan sesuatu, ya ini kembali kepada dia sendiri. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Semoga Allah memberi balasan di dunia dan khususnya di akhirat kelak. Tak lupa juga kepada para penanya, semoga bermanfaat. Kami selaku kru atau panitia yang bertugas mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.